Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran teknologi menjahit dengan materi macam-macam kampo. Yang pertama yang perlu kalian pelajari yaitu pengertian dari kampo. Apa sih kampo itu? Ternyata kampo adalah sambungan yang terjadi pada waktu kita menyambung dua potong bahan atau kain. Ya. Selanjutnya bisa kalian lihat dari gambar ini, ya, dua gambar ini adalah kampo. Jadi selisih atau jarak antara garis pola ke tepi potongan kain atau bahan. Dan ukuran besarnya kampo ini tidak sama sesuai dengan jenis kampo nanti yang akan kita gunakan, ya. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui juga yaitu fungsi kampo itu untuk apa? Nah, fungsi kampo yaitu untuk penyelesaian atau menyelesaikan bagian tepi dari busana. Selain itu juga, kampo juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk atau dimanfaatkan untuk membesarkan busana apabila busana itu sudah sempit, ya, itu bisa. Setelah kalian mengerti kampo dan fungsinya, baru kita akan berbicara tentang macam-macam kampo. Di sini ada 5 macam kampo yang akan diterangkan. Yang pertama kampo buka, kampo balik, kampo pipih, kampo Perancis, dan kampo sarung. Kampo buka, besar ukuran kampo 2 sampai 1,5 cm. Penyelesaian kampo ini nanti ada bermacam-macam, ada 3 jenis, 3 macam penyelesaian. Ada yang diobras seperti ini, ada juga yang diropok, dan ada juga yang dijahit mesin bagian tepi. Yang kedua kampo balik, karena namanya kampo balik, ini menjahitnya dari bagian baik terlebih dahulu dengan ukuran kampo 1 cm. Ya, kampo ini memiliki 2 jahitan. Pertama dipotong, yang pertama dijahit dari bagian baik, lalu dibalik, dilanjutkan dengan dijahit lagi yang kedua kalinya dari bagian buruk, ya. Selanjutnya kampo pipih. Kampo pipih di sini juga lebar kamponya 1 cm. Nanti hasil jadinya setengah atau 0,5 cm. Pada kampo pipih ini seperti gambar yang bisa kalian lihat, ini terdapat 2 setikan mesin atau 2 jahitan, ya. Yang pertama ini untuk menyambung, yang kedua menyelesaikan kampo. Selanjutnya kampo Perancis. Ini juga lebar kamponya 1 cm. Tetapi pada saat meletakkan atau menyambung, itu bagian bawah lebih pendek atau lebih kecil, ya, bahkan sampai separuh dari kampo awal. 1 cm berarti selisihnya setengah atau 0,5 cm. Karena nanti hasil jadinya
juga 0,5 atau setengah sentimeter. Yang selanjutnya yaitu kampu sarung. Kampu sarung ini lebar 1 cm kampuhnya ya. Memiliki 2 setikan atau 2 jahitan. Bisa kalian lihat seperti ini. Itu macam-macam kampu. Jadi setelah kalian lihat berbagai macam gambar ini, berarti kalian sudah mengetahui kalau yang namanya kampu itu nanti pada saat kalian melihat baju bisa mengetahui ini termasuk jenis kampu apa, namanya kampu apa ya. Setelah kita mengetahui macam-macam kampu, kita akan berbicara tentang kegunaan kampu. Kalian berpikir apa semua bahan menggunakan kampu yang sama, Bu? Tentu tidak ya. Kampu itu dibuat menurut jenis dan bahan ya, jenis bahan dan jenis pakaian yang akan kita buat. Misalkan untuk kampu buka ini dipakai secara umum untuk penyelesaian busana, baik itu busana wanita, busana pria. Nah, ini kebanyakan menggunakan kampu buka. Ada yang diopres, ada yang dijahit bagian tepinya, bahkan ada yang dirompok seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk kampu balik, kampu balik ini karena dia mempunyai sifat yang kuat dan rapi ya. Jadi tepinya ini nanti rapi karena 2 kali jahitan. Nah, penyelesaian kampu ini untuk kampu buka itu biasanya digunakan pada busana anak, kebaya ya seperti contohnya ini, juga pakaian dalam. Jadi ini nanti kalau pakaian dalam kan tidak gatal ya, tidak bertiras. Nah, jadi tidak bertiras itu sisa kainnya tidak ada di sini. Itu untuk kampu balik. Selanjutnya kita lihat untuk kampu pipi. Nah, kampu pipi di sini biasanya digunakan untuk penyelesaian busana bayi, kemeja, ya, bahkan pada celana. Biasanya yang memakai kampu pipi itu celana apa? Celana jeans, ya. Nanti bisa kalian lihat celana jeans yang kalian punya. Nah, itu memakai kampu pipi. Ada 2 jahitan kalau kampu pipi. Ya tadi ya. Nah, ini juga pada kemeja. Itu memiliki 2 jahitan. Jadi kalau busana bayi atau baju bayi itu juga menggunakan kampu pipi karena sisa kampu tidak melekat pada kulit bayi yang masih lembut, yang sensitif. Ya, jadi menggunakan kampu apa? Pipi. Selanjutnya setelah kita mempelajari kampu pipi, kita belajar tentang kampu sarung. Kenapa, Bu? Kok namanya kampu sarung? Ternyata kampu sarung itu memang penekanannya lebih
digunakan untuk penyelesaian sarung, karena sarung itu pasti bermotif, jarang yang polos ya. Nah, sekarang aja banyak modelnya yang polos motifnya. Ini seperti kalian lihat, motifnya ini menyambung meskipun sekilas kita tidak mengetahui kalau ini sambungan karena motifnya berjalan berurutan ya. Selanjutnya kampo Perancis. Nah, kampo Perancis ini juga memiliki dua kali dua kali jahitan, maksudnya satu kali jahitan pada waktu penyelesaian kampo. Tetapi hasil jadinya hampir sama dengan kampo balik. Ya, kalau kampo balik ini memiliki dua jahitan. Kalau kampo Perancis tidak, hanya satu kali jahitan. Ya. Nah, ini tadi yang jaraknya tidak sama, besar kamponya tidak sama. Ini jadi ada selisihnya, yang satunya pendek, yang satunya panjang atau besar dan kecil. Ya. Setelah kita belajar tentang kegunaan kampo, kita sudah mengerti kampo itu apa, macamnya juga apa saja, dan kegunaannya itu untuk apa. Sekarang bisa kita simpulkan bahwa kampo itu apa? Jarak antara garis pola atau jahitan ke tepi potongan kain. Dan ukurannya itu bermacam-macam, penyelesaiannya juga bermacam-macam. Yang ketiga, kegunaan dari kampo itu menyesuaikan apa? Jenis bahan dan jenis busana yang dibuat. Nah, itu kegunaannya juga akan menyesuaikan itu ya. Jadi kampo buka itu digunakan pada busana apa, kainnya bagaimana ya. Tadi kalian sudah mempelajarinya. Penyelesaiannya, ukurannya ya. Nah, ya. Jadi ternyata kampo itu seperti ini jaraknya. Jarak apa? Jarak antara garis pola ke tepi potongan kain. Dan fungsinya untuk menggabungkan dua kain atau dua potongan kain. Yang sudah dipotong sesuai dengan bentuk, bisa sesuai dengan ukuran. Nah, ya. Nah, kampo ini, dua bahan ini nanti digabungkan. Dan kampo itu berada di bagian mana? Di bagian buruk kain. Ya. Nah, itu materi tentang macam-macam kampo. Jadi kalian sekarang bisa mengerti, bisa paham kegunaannya, ya, fungsinya apa. Ibu harapkan nanti pada video setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, kalian bisa lebih paham ketika membaca modul yang ada. Ya. Ibu akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.